Hai, selamat sore. Ketemu lagi di QT Capital Channel dan hari ini IHSG ditutup di level 5.930.76. Mendekat ke 6.000 cuy. Menguat 2,07%. Ini 2,1 dibuletin sih. Bagus ya. Jadi marketnya masih oke, masih bullish. Mudah-mudahan lancar ke 6.000. Kalaupun ada koreksi-koreksi dikit nggak apa-apa lah. Tapi ini masih oke. Seperti yang kita bahas hari Jumat kemarin, swingnya ini di yang 5 menitan kemarin, wah ini saya suka, ini kemungkinan reboundnya gede lah. Hari ini rebound ya, alhamdulillah lanjut naik dan mendekat ke 6.000. Sekarang kita ya indeksnya cuma gitu doang sih, masih bullish, masih oke marketnya. Dimanfaatin, mudah-mudahan sih sampai akhir tahun marketnya asik ya, sampai ya paling enggak sebelum cuti bersama hari raya Natal lah ya. Dimanfaatin aja, berarti tinggal sekarang tanggal berapa ya, 7, besok 8, ya 2 minggu lah, 2 pekan dimanfaatkan mudah-mudahan. Sekarang kita lihat hasil explore dari AFL Agung, mana ya, ini aja. Nah, kita bahas dari atas. Ada Bank Rakyat Indonesia, BRI masih bullish, masih oke. Dan kalau kita lihat hourly, ini ada inside bar pattern. Hari ini membentuk inside bar pattern yang diikuti dengan akumulasi, maksud saya dari big playernya masih bagus sih. Kalau mau beli nambah-nambah boleh lah, buy break 4420 boleh beli, langsung beli, males mikir juga boleh. Ini Bank Rakyat ini kan mau beli aja lah. Mudah-mudahan lancar ke 4.700-an. High di 2020 tuh di 4760. Mudah-mudahan tes area itu lagi. Masih bagus ini. Next, BCA-nya naik alhamdulillah. 33 ribunya masih belum di breakout tapi ya nggak apa-apa sih. Area resisten terdekat berarti ya 33.000, 33.250. Mudah-mudahan berhasil cepet-cepet di breakout lah. Resisten berikutnya di 34.400-an, 35.300-an. Oke. Tekim oke, Jos. Tekimnya masih punya barang kan harusnya ya. Karena beberapa hari lalu di minggu kemarin itu harusnya udah punya loh. Sempat diajakin waktu nembus ke atas 7775. Jadi ada rekomendasi buy if break 7775 dan nggak kena cut loss dan belum ada sinyal jualan sampai sekarang. Area resisten pertama di 9.000 kemarin pas di rekomendasinya. Ini kan area 9.000-an ini adalah area yang sempat jadi support waktu Agustus 2019. Terus waktu kuartal 3 ini bulan apa ya? Akhir tahun ya, November Desember lah, kuartal 4 ya. Akhir tahun 2019 juga. Kemudian di awal tahun 2020 di breakdown dan ternyata langsung dibablas hari ini. Mudah-mudahan sih masih bagus ya, karena harga kertasnya juga naik sih. Dan perkiraan area resisten selanjutnya itu di 11.500. Ini berapa ya? Ganti ke weekly aja. Zoom in dikit biar agak gedean. Ya 11.500-an lah ya. Ini kalau kita lihat area-area ini ada banyak area harga yang sempat berhenti dan berbalik 13 ribuan. Mudah-mudahan sih nyampe ya. Yang jelas pertama PR-nya nembus area 10 ribuan dulu. Oke, tekimnya masih oke, hold dulu nggak apa-apa. UNTR, unternya masih oke, masih bullish. Kemudian area resisten masih di sekitar 28 ribuan, 28.000, 28.900. Masih oke, hold dulu aja nggak apa-apa. Yang mau beli atau tadi belum sempat beli mau beli nggak apa-apa. Cut lossnya di bawah 25.675 tapi ya. Jadi harusnya ini sih belinya nambah barang sih, harusnya averaging up. Jadi kalau misalnya kena cut loss, apes-apes kena cut loss, total-totalan masih cuan sih hasil harusnya ya. MDK masih oke, hold dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 2100-an. TOIR sementara hold dulu sih ya. Rasa-rasanya sih mudah-mudahan sih rebound. Kalau kita lihat ini parkir di area moving average, tinggal tunggu rebound atau enggak. Mudah-mudahan sih rebound ya, karena ini beberapa hari parkir di area moving average
bikin range sideways. Kalau kita geser ke intraday-nya kelihatan, dan 4 hari berturut-turut big player-nya ada akumulasi. Mudah-mudahan sih rebound. Nah, ini mudah-mudahan rebound lah. Kalau misalnya rebound, mungkin area resisten pertamanya 1100. Yang jelas sih ini ya, area bekas gap 1125 1140 masih jadi area resisten, dan di atasnya lagi itu ada 11 ini harga penutupan tertinggi sebelumnya di Agustus itu 1160. Next BHAT, ini tetaplah ya pasang trailing stop aja di bawah 665 yang punya barang. MNC hari ini sempat naik ke atas 1110 tapi ya tutupnya di bawah 1110. Mau di hold dulu nggak apa-apa, mudah-mudahan sih besok masih lancar. Ya nggak apa-apa lah. PTPP oke, masih di range inside bar pattern, oke sih ini. Akumnya juga bagus, akumnya udah mulai mengarah ke atas, udah mulai naik. Jadi yang mau beli boleh buy break 1680, mau beli baru boleh, beli nambah barang atau averaging up boleh. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 1520. Area resistennya mana ya? Oh, di sini. Di 1950 2000-an. Area 2000 lah dibulet-buletin. Mudah-mudahan lancar ya, ini masih bullish. Trennya masih bagus. Inco. Inconya hari ini sempat break inside bar tapi ya kempes. High-nya 5150 tapi nggak apa-apa, hold dulu sih nggak apa-apa ya. Selama kalau misalnya beberapa hari ini sideways misalnya, ke depan ini beberapa hari ini atau minggu ini sideways tapi dia bertahan di atas 5000 itu rasanya bagus. Itu bagus. Kalau inkonya berhasil bertahan di atas 5000 itu bagus. BRPT maksud saya. Oke, kalau BRPT ini saya lebih senang lihat di weekly ya. Saya hapus semuanya dulu, delete all studies. Kalau saya nggak salah inget itu saya pernah ajakin beli BRPT itu dari harganya di bawah 1000 di bawah 900 kalau nggak salah, mungkin ya, bukan mungkin, kalau saya nggak salah inget di bawah 1000 lah, paling jelek-jelek sih di 970 sekian, di bawah 1000 pokoknya. Karena kalau kita lihat di weekly beberapa swing sebelumnya sejak 2019 ya, ini anggaplah bikin range sideways. Oke, bawahnya 426, atasnya 1525, dan anggaplah range sidewaysnya itu menyempit. Kalau kita lihat sih waktu naik di Maret ya, ini Maret ya, akhir Maret sampai puncaknya itu di bulan 4 tanggal 30, nggak sampai 1525, high-nya cuman sampai di 1480, terus turun, dan low-nya juga nggak sampai di 426. Anggaplah range-nya semakin menyempit. Kalau misalnya beli di area 900-an, paling nggak 1100-an kan nyampe ya. Maksudnya itu target yang nggak muluk-muluk gitu loh. Kalau kita main diukur-ukur lah, itu misalnya rebound lebih dari 60%. Terus ini juga koreksi turunnya dari naik yang dari Maret bulan 3 sampai 4 itu juga lebih dari 60%. Anggaplah 70%. Terus kalau ini kita cari 70%-annya itu kira-kira di angka 1300. Mudah-mudahan lancar ke sana. Gampang-gampangan sih kayak gitu sih. Mudah-mudahan sih lancar ke sana ke 1300. Medco, oke, Medco sementara masih hold dulu aja. Adikarya hari ini bikin ya range perdagangan hari ini masih di range perdagangan hari kemarin. Bisa dipakai strategi trading juga. Buy break 1350, cut loss di bawah 1250. Area resistennya masih di 1600-an, 1620, 1705. Pura, kita lihat yang lain, masih banyak yang bagus. LPPF tes ini lagi, tes 1370 lagi, tapi belum tutup di atas 1370. Kita lihat hourly-nya coba. Oke, kalau besok naik ke atas 1385 mau copet-copet boleh lah ini si LPPF-nya. Kayaknya bisa lah buat copet-copet ya. Buy if break
1385. Kayaknya bisa sih LPPF-nya. Besok dipantau. Tunggu besok aja. Nggak perlu pasang auto order dulu kalau untuk LPPF-nya. Jasa Marga. Rebound dan berpeluang ke area 4600-an. Mudah-mudahan lancar ya. Kalau berhasil breakout 4600, ya 5000-an perkiraan targetnya. Aisyah. Wah, Aisyahnya naik terus cuy. Udah tes 400 ini. Keberapa lagi ya? 500 ya, mudah-mudahan lah ya. Alinya masih oke lah, seperti yang kita bahas kemarin. Kalau sempat turun misalnya tes 11400-an atau ke bawah, ini kan ada area bekas gap kecil nih 11700, 11675, turun ke bawah situ tapi nggak tutup di bawah 11675, beli aja. Dan hari ini rebound, hold dulu aja. Javanya masih di range akhirnya beberapa hari ini, 3 hari belakangannya ya, bikin range sideways 1405 1460, bisa dijadiin strategi trading sih. Jadi strateginya boleh nambah barang atau beli kalau naik ke atas 1460, buy break 1460. Area resisten masih di 1525 1590-an. Jadi tren bullishnya masih bagus sih Javanya. Akumnya juga masih naik, jadi mudah-mudahan lancar lah. Mudah-mudahan sih ini 1600 nyampe ya kalau dibulet-buletin. Kelompatan BJBR oke. Mudah-mudahan sih besok masih naik ke atas 1480, bagus ini kalau naik ke atas 1480. NIKL, wuih, reject cuy. Ya auto reject lah. SCMA masih sama sih ya. Meskipun 2 hari ini ada distribusi tapi nggak signifikan dan harganya masih di range sideways 1540 1675. Jadi kalau mau nambah barang tunggu naik ke atas 1675 aja, buy break 1675. Area resistennya masih di 2000-an. Jadi ya masih oke. Buy break 1675 oke, nggak apa-apa. Mayora disme dulu aja lah. Laminating 2600-an area resisten pertama, mudah-mudahan ditembus seperti yang kita bahas hari Jumat kemarin ya. Itu kalau tembus ke atas 2600, nah berpeluang ke 3000-an nih, 3200-an. Itu adalah high di tahun 2018 ya. High-nya 3240. Ya 3200-an lah. Mudah-mudahan nyampe. IMJS oke, breakout inside bar, mudah-mudahan lancar, masih lanjutin bullish. SQMI mungkin bikin range sideways dulu sih ya si SQMI nya, pantau aja. Kalau selama nggak main-main ke bawah 300 masih aman buat di hold buat yang punya barang. GJTL ini tes area ini berapa, 600. Nah belum sanggup tutup di atas 600, jadi ya artinya 600-an masih jadi area resisten. ISSP yang punya barang aja lah, pasang trailing stop di bawah 163. HRTA di reject. Mapanya sempat naik ke atas 2840. Bagus ya, tutupnya di atas penutupan tertinggi sebelumnya. Jadi penutupan tertinggi sebelumnya itu di sekitar 2750. Hari ini tutup di 284. Bagus sih. Hourly-nya yang mau nyopet-nyopet buat besok, lihat besok lah ya. Mudah-mudahan sih masih lanjut naik si mapanya. Tapi hati-hati ini volumenya juga cenderung tipis, volume bid overnya. BNII kita lihat yang lain dulu, belum naik sih, tapi ada peluang naik kalau kita geser ke time frame yang lebih gede. Wih, ini apa nih? Nah, mudah-mudahan sih bisa lanjut ke atas 260-an ya. 260-an monthly-nya. Oke, kalau naik ke atas 260, target berikutnya kira-kira 300. GDST kita lihat yang lain dulu aja. NATO. Oke. Yang punya barang NATO, selama nggak main-main ke bawah 560-an masih oke. BNLI mudah-mudahan masih bisa lanjut rebound. Boganya kita lewatin dulu. Astranya rebound
Area resistennya di sekitar 6000 6025. Dan kalau berhasil breakout selanjutnya di sekitaran 6250 6350. Masih oke. 2 hari ini ada akumulasi ya dari big player. Mudah-mudahan sih reboundnya enak. Cari kita tunggu membalnya dulu aja. Volumenya lumayan sih. Oke, ini inside bar. Kalau kayak gini ya mungkin geser ke time frame intraday. Intraday-nya. Tapi hati-hati ya, ini kalau kita geser ke intraday volumenya udah kayak benang sulam. Tebel tipis ya. Hati-hati aja lah ini sih amat. Kalau minat ama sih cari. Bull kita lewatin dulu aja. Eranya ya kalau ternyata ya mungkin ini sideways sih. Karena kemarin sempat turun ke bawah 1700 tapi nggak tutup di bawah 1700. Area resistennya masih di 1900-an. 1865 1900. Ini Antam, oke. Antamnya menarik. Antam beberapa hari ini di range 1235 1300 dan kalau besok berhasil breakout 1300 berpeluang lanjut ke 1400-an tuh, lumayan tuh ke sana. Boleh lah ya buy break 1300, cut loss-nya di bawah 1235 aja, atau kalau yang udah punya barang mau nambah boleh. Karena harusnya udah punya barang juga sih ini si Antam. Mudah-mudahan besok lanjut naik ke atas 1300. Ini apa? BBNI, wah simpen dulu aja lah ini si Bank Negara, Bank Rakyat, Bank Mandiri, Bank BCA, bagus-bagus. INKP oke, jos. Breakout cuy. Breakout 10.000. Nah ini kalau kita lihat weekly zoom out dikit ya, beberapa minggu belakangan ya, beberapa bulan sih kok minggu ya, sejak Agustus sampai sekarang baru breakout, itu kan sideways di range anggaplah bawahnya 7650, atasnya 9975, dibuletin 10.000. Hari ini di breakout dan ini selama sideways itu berhasil bertahan, konsisten bertahan di atas area moving average, dan suspeknya sih ini jadi pola penerusan dan hari ini breakout berarti iya ini jadi pola penerusan dan area resisten selanjutnya di 13 ribuan. Mudah-mudahan lancar. Bagus ini. Tinsnya simpan dulu aja sih, ini masih bullish. Enough, enoughnya recheck cuy. Oke. Mungkin sentimen vaksin juga ya si enough ya. Crush-nya pantau aja besok sih. Rasanya kalau naik ke atas 460 bagus sih kayaknya ya. Kita lihat besok, kayaknya sih gitu. Buy break 460 tapi lihat besok. WG masih di range inside bar, yang sudah punya barang mau pasang trailing stop boleh, update trailing stop boleh di bawah 248. PSAB tes area resisten 242 248. Raja. Nah, ini Raja rasanya sih sideways-nya jadi pola penerusan ya. Kita lihat besok. Fraktalnya kayaknya udah di ini nih, high-nya yang ini. Lu ya kan. Besok fraktalnya di sini. Kalau nembus 206 artinya main-main ke atas 200 gitu, si Rajanya rasanya bisa lanjut. Perkiraan ke berapa ya? 250. Oke, 250-an dulu kayaknya. Nah, itu dulu dari saya. Itu tadi hasil explore dari AFL Akum, saham-saham yang akumnya cenderung masih terjaga ya. Dan trennya juga ya udah beberapa yang masih belum enak, banyak yang bagus. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe dan bye-bye.